Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang promosi. Untuk pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan atau PKK. Apa sih itu promosi? Promosi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bagian pemasaran untuk menginformasikan suatu produk dengan menunjukkan nilai lebih dari produknya dibanding produk lain yang sejenis kepada konsumen agar konsumen tertarik terhadap produk yang ditawarkan sehingga diharapkan dapat mendobrak angka penjualan, menguatkan posisi penjualan produk pasar, dan tentunya menaikkan profit perusahaan. Macam-macam brand atau merek. Pertama adalah brand name. Adalah bagian dari merek yang biasanya kita ucapin atau kita lafalin kayak sepatu Adidas, Nike, kayak minuman kayak Aqua dan teh botol. Brand mark adalah suatu simbol atau desain yang digunakan untuk memberikan identitas pada produk atau membedakannya dengan produk lain. Contohnya logo atau tulisan kayak logo di minuman Aqua yang kayak bentuk gunung dan kayak bentuk produk Fit dan Adidas dan lain-lain. Lalu trademark adalah brand yang dilindungi oleh undang-undang ketika sudah didaftarkan pada pemerintah dan perusahaan mempunyai hak tunggal untuk menggunakannya. Jadi, trademark terdiri atas kata-kata, huruf, atau angka-angka yang dapat diucapkan, termasuk brand mark. Yang selanjutnya adalah AIDA. AIDA adalah pedoman saat ingin mempromosikan produk. Arti dari AIDA sendiri adalah A. Attention, artinya mendapatkan perhatian. I. Interest, mempertahankan minat. Desire, menimbulkan keinginan. Dan action, yang artinya melakukan tindakan. Berikutnya ada segmentasi. Apa sih segmentasi itu? Segmentation atau segmentasi adalah suatu proses membagi pasar ke dalam sekelompok pelanggan yang memiliki perilaku yang sama atau memiliki kebutuhan yang serupa. Ada beberapa variabel segmentasi, yaitu adalah geografis. Biasanya pengelompokannya itu dilakukan berdasarkan faktor geografi seperti wilayah, ukuran kota, kepadatan, dan iklim yang ada di sana. Yang kedua ada demografi. Itu adalah pengelompokan yang dilakukan berdasarkan usia, ukuran keluarga, siklus, hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kenegaraan, serta kelas sosial. Yang terakhir adalah psikografis, yaitu adalah pengelompokan yang dilakukan berdasarkan kepribadian dan gaya hidup dan latar belakang dari si pelanggan ini. Lanjut, itu adalah targeting. Apa yang harus kita tuju, sasaran yang harus kita tuju. Dalam menentukan targeting, maka perusahaan harus melakukan beberapa survei untuk mengetahui keadaan pasar yang nantinya bakal diproses pemasaran itu biar tepat sasaran. Kriterianya itu dalam target market itu adalah responsif. Kriteria yang memperoleh target market itu adalah responsif. Pasar yang dituju itu harus punya respon terhadap produk yang kita akan luncurin, yang kita akan pasarkan. Yang kedua adalah potensi penjualan. Potensi ini nggak hanya dihitung dari jumlah populasi, tapi juga ditentukan oleh daya beli dan keinginan pasar untuk memilikinya. Ketiga, jangkauan media. Media untuk promosi memiliki pengaruh yang besar terhadap tercapainya hasil optimal dari pemasaran suatu produk. Yang keempat adalah sensitivitas terhadap pasar. Untuk mempertahankan sebuah target market, maka perlu selalu memantau keadaan dinamika pasar secara berkala. Berarti di sini ada positioning. Positioning itu apa sih? Yaitu adalah suatu langkah perusahaan dalam
positioning atau kayak bagaimana produknya itu di mata konsumen, apa yang membedakan produk dia dengan produk pesaingnya. Syarat untuk segmentasi pasar adalah sebagai berikut. Segmentasi untuk positioningnya ini adalah harus diukur dulu. Artinya harus diukur secara tepat, baik dalam besarnya maupun luasnya, serta juga daya beli dari segmen pasar tersebut. Seperti contoh, konsumen membeli produk karena bisa terdorong atau tertariknya oleh desain atau modelnya, atau bisa juga dengan patokan harganya. Selanjutnya harus dilaksanakan actionable. Segmentasi pasar yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dengan segmentasi pasar yang bersifat actionable. Maka semua program pemasaran yang disusun dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat melayani segmen pasar secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya harus dapat dicapai accessible. Segmentasi pasar harus dapat dicapai dengan baik. Segmentasi pasar yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan haruslah dapat dijadikan sebagai pasar sasaran atau target market yang benar-benar memiliki potensi. Lalu harus cukup luas, substansial. Segmen pasar harus cukup luas. Meski segmentasi pasar bertujuan untuk lebih mempersempit kelompok target pasar, tapi kita harus cukup luas itu. Dengan demikian dapat lebih menguntungkan perusahaan jika segmen pasar tersebut dilayani perusahaan. Tujuan promosi yaitu dapat menyebarkan informasi produk kepada target pasar potensial untuk mendapatkan kenaikan penjualan dan profit, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar atau kayak down gitu, kayak nggak stabil, dan membedakan serta mengunggulkan produk dibanding produk pesaing, membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan. Fungsi dari promosi menurut dari Supardile, fungsi dari promosi adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengenalan. Fungsi pengenalan tujuan dari promosi yaitu agar produk kita yang hendak jual bisa diketahui oleh masyarakat luas. Yang kedua, fungsi penawaran. Seorang konsumen bukan hanya diajak untuk mengetahui informasi dari produk atau jasa yang ditawarkan, tapi juga dia harus bisa mengerti juga dan bisa menawarkan pada konsumen supaya mengambil suatu keputusan untuk tergerak membeli. Contohnya kayak aksesoris gitu. Terus fungsi penjagaan konsumen. Pada fungsi ini lebih menekankan pada kualitas transaksi dan bukan kuantitas jumlah konsumen. Yang lebih penting dilakukan yaitu menyediakan pelayanan agar konsumen tetap setia pada produk. Nah, yang keempat, fungsi perbaikan. Di fungsi perbaikan promosi yaitu melakukan perbaikan kesalahan yang pernah dilakukan dengan baik oleh produk atau tim perusahaan. Bisa disebut juga sebagai permintaan maaf dari produsen terhadap konsumen. Jenis-jenis promosi. Yang pertama itu ada advertensi atau periklanan. Menurut jenis media yang dipakai, periklanan bisa dibedakan menjadi 4, yaitu adalah advertensi cetak, seperti contohnya koran, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua, advertensi elektronika seperti website, blog, radio, dan televisi. Yang ketiga, pengiriman langsung. Pengiriman langsung adalah barang cetakan yang dikirim langsung dengan menggunakan jasa pos kepada target. Yang terakhir adalah advertensi khusus, yaitu adalah seluruh jenis barang yang berbentuk hadiah. Yang kedua adalah personal selling. Yang B, personal selling itu merupakan penyajian barang dengan cara lisan dengan bertatap muka dengan satu atau lebih calon pembeli yang bertujuan supaya barang itu dapat ditawarkan kepada pelanggan dan bisa terjual. Yang C,
sales promotion. Sales promotion yaitu salah satu jenis promosi yang dilakukan untuk merangsang barang perusahaan yang ingin dibeli. Yang pertama itu kayak sampel atau contoh. Yang kedua, kupon atau voucher. Yang ketiga, premi, yaitu adalah barang yang penawarannya itu dengan harga yang sangat rendah. Yang keempat, paket harga, yaitu produk harga yang meliputi harga yang lebih rendah dibanding harga biasanya. Apabila konsumen membeli produk dengan volume yang sudah ditentukan, seperti kayak grosir gitu. Tawaran atau terjadi kerusakan terhadap produk yang dibeli berdasar produknya, maka uang yang dari pembeli itu bisa dikembalikan lagi. Promosi dagang yaitu penawaran yang disediakan dalam bentuk potongan harga dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah undian, yaitu cara promosi yang dengan menarik konsumen agar mengumpulkan label yang berisi nama produk agar kemudian diundi dan memperoleh hadiah. Ini ada kontes. Kontes yaitu bentuk promosi dengan menarik konsumen untuk ikut dalam suatu perlombaan. Nah, yang terakhir itu D, publicity. Publicity merupakan usaha pendekatan terhadap masyarakat supaya dikenal oleh masyarakat. Manfaat promosi. Adanya promosi suatu barang dan jasa memiliki manfaat diantaranya agar tahu produk yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen, agar tahu tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk, agar tahu cara mengenalkan dan menyampaikan produk sehingga sampai ke konsumen, agar tahu harga yang sesuai dengan keadaan pasar, agar tahu strategi promosi yang tepat terhadap calon konsumen, agar tahu konsekuensi persaingan pasar dan bagaimana mengatasi hal tersebut, dan yang terakhir untuk membuka image dari produk tersebut. Contoh promosi. Biasanya kalau contoh promosi itu seperti ini. Perusahaan A memasarkan iklan di TV untuk produk terbarunya untuk bisa memikat para pelanggan. Kedua, diskon sampai dengan 50% untuk produk tertentu di sebuah pusat perbelanjaan. Biasanya diskon ini kayak di mall atau bisa aja di supermarket, minimarket bisa. Yang ketiga itu kirim 10 SMS dan dapat 100 SMS gratis ke seluruh operator. Dan yang terakhir, beli 2 gratis 2 untuk produk A. Menentukan media promosi. Memperkenalkan sebuah produk menjadi sebuah brand yang dikenal khalayak tidaklah mudah. Diperlukan sebuah strategi. Langkah yang harus kita lakukan untuk menentukan media promosi kita itu adalah yang pertama, menentukan target yang ingin kita tuju. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan target pasar dengan potensialnya itu yang tinggi dan tepat. Pastikan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan target yang kita tentukan. Yang kedua, mengetahui bagaimana karakter target konsumen Anda. Target konsumen harus diketahui dengan tujuan untuk mendapatkan strategi pemasaran yang tidak biasa sehingga dapat diterima dan menarik perhatian mereka. Konsep promosi. Pertama itu adalah tema promosi atau pemasaran yang bisa dilakukan untuk menarik konsumen atau target pasar yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti penyertaan tagline atau pesan menarik atau kayak slogan-slogan. Sertakan kelebihan produk yang dapat membedakannya dengan produk lain. Yang ketiga, tidak hanya konsep pemasaran, kelebihan produk juga dapat disertakan pada promosi tersebut. Hal ini dilakukan agar konsumen tahu apa yang bisa membedakan produk satu itu dengan produk yang lain. Terus, membuat program promosi yang menarik. Selanjutnya, memberikan potongan harga atau memberikan produk secara gratis dan dapat menciptakan sebuah program timbal balik. Lakukan promosi online, kan biasanya kalau ini di zaman sekarang itu kan udah online itu udah semakin merebak ya. Jadi pelaku usaha dapat memilih cara promosi yang mereka hendaki gitu, mulai dari berbayar hingga biasanya free atau gratis dengan menggunakan platform di medsos atau media sosial. Ada baiknya kita melakukan beberapa langkah di bawah ini berikut agar promosi di media sosial lebih aktif atau bisa lebih baik.
Dan tawarkan promosi ekstra pada pelanggan di media sosial. Ini juga bisa menarik perhatian pelanggan baru. Pelanggan lama juga bisa sebenarnya. Yang kedua, aktif melakukan mengajak pelanggan berdiskusi serta cepat merespon pertanyaan pelanggan di media sosial. Ya biasanya kalau misalkan kita membeli sebuah produk, terus kita menanyakan kepada penjual, dan penjual itu harus lebih cepat fast respon untuk menjawab pertanyaan dari pelanggan tersebut. Yang ketiga, membuat konten yang akan dipromosikan secara menarik dan teratur. Biasanya membuat konten ini juga bisa dilakukan di YouTube atau biasanya untuk iklan-iklan yang ada di medsos ini, kayak Facebook, Twitter, Instagram, itu bisa. Promosi offline. Ya meskipun usaha online sekarang itu udah jadi tren dan banyak banget yang melakukannya di online, tapi pengaruh promosi offline juga cukup besar terhadap penjualan. Ya oleh karena itu, jangan ragu untuk melakukan promosi dengan cara konvensional, yaitu dengan cara menyebarkan brosur, iklan, koran, media cetak, atau dapat beriklan di papan reklame. Cara lain melakukan promosi dengan cara kita memberikan free sample, seperti tadi ya, memberikan contoh gratis. Ini tuh untuk menarik pembeli untuk membeli setelah mencoba produk, maka tidak ada salahnya jika memberikan free sample untuk calon pelanggan. Yang kedua, aktif menjadi peserta pameran. Pameran juga salah satu cara promosi yang paling efektif untuk memperkenalkan produk ke masyarakat. Yang terakhir, gunakan data konsumen untuk promosi. Tujuannya untuk mengumpulkan konsumen agar dapat memberikan promosi atau penawaran terbaru dari brand yang dipasarkan langsung konsumen dengan menggunakan platform email atau messenger. Pemilihan media promosi. Biasanya itu ada beberapa di sini. Itu adalah pertama, iklan. Bentuk promosi bersifat massal dan non-personal. Oleh karena sirkulasinya luas, maka biayanya per unit menjadi lebih murah. Tetapi karena bersifat non-personal, maka iklan tidak mampu responsif. Oleh karena itu, iklan tidak diharapkan sebagai media komunikatif interaktif. Yang kedua, promosi penjualan adalah bentuk promosi personal maupun non-personal untuk mendongkrak penjualan dalam jangka pendek. Promosi penjualan memang dirancang dalam berbagai cara, personal maupun non-personal, untuk mendorong penjualan pada saat-saat tertentu. Identitas produk. Identitas produk adalah desain produk yang bersifat khas yang mempunyai daya tarik sendiri. Identitas produk adalah bentuk penampilan promosi produk secara konkret menunjukkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam produk tersebut. Selanjutnya, penjualan personal. Penjualan personal adalah aktivitas penjualan yang bersifat promosional. Karena bersifat personal, promosi ini sangat efektif membina komunikasi dua arah dengan audiens atau pelanggan. Yang terakhir adalah publisitas, yaitu adalah promosi yang jauh lebih banyak dilakukan oleh masyarakat, audiens atau pelanggan sering berpendapat bahwa informasi produk dari sumber non-produsen tertentu akan lebih fair atau jujur. Pertimbangan penentuan di media itu tersebut berdasarkan yang pertama, jenis dan karakter produk yang dipasarkan, serta berperilaku pelanggan. Kedua, misi promosi pesaing. Ketiga, pilihan media berdasarkan produk. Yang keempat, pilihan media berdasarkan pesaing. Yang kelima, evaluasi berbasis standar promosi. Yang keenam, evaluasi berbasis pola efek pengaruh. Dan yang terakhir adalah evaluasi berbasis metodologi. Sudah di sini penjelasan saya. Apabila kurang tolong dimaafkan, dan apabila salah kata juga tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.